Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali saudara-saudara semua, khususnya mahasiswa Public Relation yang berbahagia. Saudara-saudara, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kode etik Public Relation. Saudara-saudara, bahwa etika itu digunakan sebagai pedoman berperilaku dan diperluas menjadi etiket, yaitu merupakan suatu pedoman dan penentu individu maupun kelompok untuk bertindak sesuai dengan kualifikasi keberadaannya, yaitu biasa dikenal dengan civilization. Civilization dari siapa? Yaitu dari masyarakat atau suatu bangsa. Bahwa peran signifikan etika atau etiket itu semakin diperkuat saat pelaksanaan tugas public relation dalam membina hubungan dengan pihak yang memiliki kepentingan, yaitu guna membangun atau menciptakan corporate image positif, yaitu khususnya adalah pembentukan opini publik yang positif. Saudara-saudara, pada dasarnya etika merupakan standar nilai atau moral yang berkaitan dengan penilaian benar salah atau baik buruk. Tapi walaupun etika dan moral memiliki makna yang kurang lebih sama, tetapi dalam kegiatan sehari-hari seperti saudara ketahui itu terdapat perbedaan, di mana moral atau moralitas untuk menilai perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika itu berkenaan dengan pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Sama, tapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, di mana moral atau moralitas itu untuk menilai perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika itu berkenaan dengan pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Saudara-saudara, agar kode etik profesi dapat berfungsi secara optimal harus diformulasikan oleh profesi terkait, sehingga akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup, biasa dikenal dengan life value, yaitu menjadi tumpuan harapan untuk melaksanakan dan diupayakan secara tekun dan konsisten, serta menjadi hasil pengaturan diri atau self-regulation dari profesi terkait. Walaupun tidak menutup bantuan dari pihak eksternal dalam penyusunan kode etik profesi tersebut, dan agar kode etik profesi tersebut dapat berfungsi secara optimal, maka pelaksanaannya harus diawasi dan diperbarui secara terus-menerus, yaitu continue improvement, ya, bahwa sesuai dengan perkembangan bisnis maupun tuntutan global. Saudara-saudara, hal ini menjadi tugas utama dari public relation, ya. Fungsinya yaitu untuk mengkomunikasikan keadaan sebenarnya dalam kondisi krisis dan penanganan yang telah dan akan dilaksanakan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi, yaitu baik dalam bentuk pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain, untuk merubah pandangan, gagasan, bahkan sikap dan perilaku. Prinsip dasar komunikasi itu adalah untuk proses berkelanjutan, continue proses dalam proses interaksi dinamik, yaitu dynamic interaction, demi membina hubungan personal, organisasi, atau perusahaan dengan profesional. Saudara-saudara, komunikasi krisis atau crisis communication adalah proses dialog di antara perusahaan dengan publik yang dilakukan oleh public relation sebagai bagian dari fungsi manajemen perusahaan. Tujuannya adalah untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang terjadi sebagai bagian dari peran public relation yang sebagai problem solver. Saudara-saudara, strategi dan taktik komunikasi atau communication tactic and strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam menangani krisis tersebut melalui fungsi public relation menggunakan norma atau aturan baku sebagai bagian dari budaya perusahaan atau biasa dikenal dengan
corporate culture, yaitu untuk merehabilitasi citra dan juga reputasi dari organisasi atau perusahaan pasca krisis. Sementara ini dulu saudara-saudara, besok kita lanjutkan dengan pengertian kode etik profesi public relation. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.